Hai guys, selamat malam. Di samping aku ini ada teman aku. Perkenalkan dulu ya. Namanya siapa? Terus asal dari mana? Jadi, halo, perkenalkan nama saya Yasinta Rindu. Pedang banget ya. Hai. Nama saya Yasinta Rindu. Saya asal kota tempat tinggal ya. Kota tempat tinggal di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Tapi aslinya orang Flores, ND. Oh iya kan, jangan kaget kalau dia ngomongnya kayak gini karena dia memang itu dulu ya. Mukasi no kota des. Dulu memang mantan reporter salah satu stasiun TV swasta ya, sebut aja. Biro Kota Kupang ya, bukan Biro Nasional, Biro Kota. Ya, Kompas TV. Terpercaya. Independen terpercaya. Maaf. Gitu. Oke. Nah, Sinta kenapa bisa sampai di Jepang? Beta. Aku pengen tahu. Kayaknya bangun tidur terus bangun kemana sampai. Tahu informasi tentang Jepang itu dari siapa? Awalnya tuh beta tuh sonde, beta pakai beta ya. Pakai saja sudah. Jadi awalnya beta itu bahasa Indonesia bahasa mana ki bahasa. Jadi dulu beta tuh sonde pernah berpikiran kalau beta akan nyasar bisa hidup di Jepang. Tapi maksudnya beta punya senpai ya. Dulu itu dia jadi dosennya beta. Senpai itu senior. Senior, ya, senpai itu senior. Jadi beliau itu dulu dosennya beta waktu di kampus. Nah, beta dulu kuliah di Stikes CHMK. Kalau sekarang tuh sudah rubah nama jadi Sekolah Tinggi apa ya, beta lupa. Citra Bina. Aduh maaf ya, pokoknya nanti beta sampaikan di bawah sini. Dari sekolah ini, di bawah ini ya. Terus beliau itu sudah sempat ke Jepang, kemudian beliau kerja 4 tahun, kemudian beliau pulangkan. Terus dengar-dengar kayak waktu itu kan kami masih kuliah kan, kita masih kuliah, jadi dengar-dengar kayak keren nih ibu ini kesini. Terus waktu dia pulang tuh beta tanya-tanya kan, ibu karena terus dia bilang gini, oh iya kalau lu mau lu ikut saja, bisa kok, dan itu tuh gratis 100%. Nah ini yang gratis ini yang Kotong harus kasih info ke teman-teman yang lain. Jadi karena gratisnya ini kita harus menginformasikan ke teman-teman yang lain, terutama yang ada di seluruh Indonesia dan yang ada di Nusa Tenggara Timur dan bagian timur Indonesia. Kalau ada program pemerintah yang disebut bukan mempekerjakan tenaga buruh, bukan ya. Memang ada tenaga buruh, tapi program yang beta ikut ini adalah tenaga berijazah sarjana ataupun D3. Ya, jadi berijazah. Itu namanya jadi itu namanya program EPA. Nah, dalam program EPA itu ada banyak, ada IJPA, kemudian ada lagi nama lainnya. Nah, IJPA itu adalah program yang untuk pengiriman perawat dan care worker ke Jepang. Nah, kalau beta ikut program EPA yang IJPA itu untuk pengiriman perawat dan care worker ke Jepang. Jadi jelas ya. Jadi sampai di sini jadinya calon perawat. Iya, ya. Jadi jatuhnya jadi calon perawat. Jadi sebenarnya Sinta ini sudah perawat di Indonesia. Sebelumnya. Jadi kesini lagi. Ya. Terus cara daftarnya itu dulu Sinta gimana? Dulu beta daftar itu karena jujur waktu zamannya beta waktu itu di Kupang memang susah ya internet, apalagi kan kita harus pakai paket data kan. Tapi beta bersyukur sekali, beta dibantu sekali sama senpai ini, namanya Ibu Novi Manulangga. Beliau bantu beta, banyak sekali bantu beta, dan dari kampus juga mensupport. Jadi beta selalu mendaftar dan menggunakan fasilitas kampus itu untuk maksudnya memuluskan proses pendaftarannya beta gitu ya. Jadi syukurnya beta tuh di situ karena memang dari kampusnya beta itu Mokutekinya tujuannya itu adalah mengirim tenaga-tenaga yang berkualitas, tenaga-tenaga perawat itu ke luar negeri itu ya. Jadi ya tersalurkanlah lewat beta, dan ada beberapa teman juga lulusan kampus itu. Kalau seandainya mau daftar bisa lewat internet atau bagaimana? Nah, kalau daftar ini kan sekarang sudah semakin maju ya. Kalau zamannya beta dulu kan ya mungkin masih tersendat-sendat, tapi sekarang tuh sudah semakin maju. Jadi teman-teman kalau pingin daftar bisa buka di website resminya BNP2TKI. Sekarang kayaknya udah ganti nama ya, BP3TKI. Iya, BP3TKI. Terus ada Instagramnya juga teman-teman. Nanti
Aku coba taruh di deskripsi box ya, description box gitu. Ya. Lanjut. Terus setelah lulus proses ujian, berapa kali ujian Jadi di Indonesia? Jadi prosesnya itu panjang sekali loh waktu itu kan. Jadi Secara prosesnya singkat itu, saja. secara singkat. Jadi prosesnya itu 6 bulan. 6 bulan proses pendaftaran, seleksi. Pendaftaran itu 4 bulan lah, terus sampai seleksi 8 bulanan lah. Terus plus kalau sudah lulus semua masuk pelatihan di Indonesia 6 bulan. Pelatihan bahasa ya. Terus itu saat pelatihan juga nanti ada ujiannya lagi. Ada ujian dan tes akhir kesehatan. Jadi kalau ujian dan tes akhir kesehatan itu kita lulus, berarti kita berangkat ke Jepang. Tapi berangkat ke Jepang itu juga bukan langsung kerja, belajar lagi. Belajar apa? Belajar bahasa. Plus disisipin di Tokyo. Di Tokyo. Jadi di Tokyo dan semuanya itu gratis. Tidak ditanggung Tes biaya. kesehatan juga gratis. Tes kesehatan itu kita bayar dulu pakai uang sendiri. Baru diganti ya? Tapi kwitansinya itu kita simpan. Sekarang Ketika kita sudah fix berangkat ke Jepang, semuanya itu nanti langsung masuk ke nomor rekening kita masing-masing. Enak ya. Enak, ya. Kalau pengalaman aku dulu tuh bayar sendiri kalau tes kesehatan. Oh gitu. Kalau mungkin sekarang sudah Sekarang semakin makin bagus ya. Oke. Oke, lanjut. Terus waktu kamu kan tinggal di Kupang ya. Ya. Nah, dari Kupang untuk ikut tes segala macam itu apakah kamu ikut di Kupang atau kamu ikut di Jakarta bagaimana? Nah, itu dia tuh masalahnya. Jadi sebenarnya begini, Beta dulu ikut tesnya itu karena daerah, mungkin mereka melihat daerah terdekat yang lebih terjangkau ya. Jadi karena Beta dari NTT, Beta diarahkan untuk mengikuti di Surabaya. Kenapa Beta diarahkan untuk ikut di Surabaya? Karena ternyata anak-anak NTT itu yang mendaftar itu di bawah 50. Oke. Bayangkan jadi waktu itu kurang saja banyak Beta ya. cuman 7 orang loh. 11 orang yang masukkan berkas, 7 orang yang lulus sampai tes seleksi mau tes tulis. Tapi ternyata yang berangkat sampai ke Surabaya itu kami cuman bertiga. Nah, tapi memang kalau kita mau urusan tes-tes gitu kan sampai di Surabaya itu kan kalau di luar wilayah NTT mungkin kita butuh duit lebih banyak ya. Tapi ya Beta sih waktu itu ya memang udah modal nekat aja kan. Kita kan tidak pernah tahu ya kalau kita tidak mencoba kan teman-teman. Jadi kalau memang niat ya, kenapa tidak sekalian gitu niatkan kurang benar-benar. lebih ongkos yang kamu keluarin, maksudnya di luar pendaftaran, tapi untuk transportasi aja itu kurang lebih berapa? Transportasi. Kurang lebih aja. Transportasi dan mungkin uang makan pas tinggal di untuk luar. ya sebelum kamu masuk karantina untuk belajar. Jadi kalau misalnya hitung aja kan Beta kemarin yang pertama prosesnya itu tes tulis dengan psikologi itu sekalian itu di Surabaya. Jadi tiket Surabaya kemarin tuh berapa ya, hampir 800 atau 1 juta lebih lah pulang pergi plus hotel 3 jutaan lah. 3 juta untuk PP plus hotel ya. Itu Beta sudah grab ke tempat tes. Sudah grab ke tempat tes plus transportasi 3 juta. Kalau mau untuk prepare lebih matang lagi mungkin siapin 4 juta lebih, boleh takutnya ada sekitar apa-apa 5 jutaan ya. 5 jutaan lah. Terus Jepang bayi ya. Tapi 5 jutaan itu udah kita udah bisa nginep di hotel yang mewah. Beta kemarin nginep cuma di hotel yang 350 ribuan, tapi itu udah oke loh, standar. Bagus. Terus itu di Surabaya. Kalau lulus tes tulis dan psikologi, lanjut kita tes kesehatan dan wawancara. Kesehatan dan wawancara ini dilakukan di Jakarta. Jadi ketika ke Jakarta beli lagi tuh tiket sendiri dan itu uang untuk kita pergi transport itu tidak diganti ya. Jadi sabar. Tes kesehatan ini dilakukan di klinik yang sudah ditentukan sama pemerintah. Iya. Dan itu di Jakarta, tidak di kota tempat tinggal, tidak. Gitu ya. Iya, itu di Jakarta. Jadi semuanya tuh terpusat. Mau dari mana saja itu semuanya di Jakarta. Sorry, Sinta apa berapa? EPA 12. EPA 12 ya. Gitu. Oke, sudah. Terus persiapan sudah lulus tahu ya. Waktu matching, ada namanya proses matching juga sebelum datang ke Jepang. Setelah semua tes itu, setelah tulis psikologi, lolos tulis psikologi, tes kesehatan, kemudian wawancara, lulus itu kita yang paling akhir tuh matching. Matching. Nah, kamu matching itu setelah kamu matching ada nggak wawancara by video call gitu atau matchingnya bagaimana? Wawancara by video nggak call. Nggak wawancara ya? Nggak ada. Jadi matching itu langsung ketika di komputer ya? Iya, karena kan ada proses wawancara nih Kak. Jadi waktu proses wawancara itu kita dimintai izin
boleh nggak kami record gitu. Jadi apa yang ketika mereka tanyakan ke kita dan semua jawaban kita itu direcord dan dikasih video itu ke pihak-pihak rumah sakit yang ingin mempekerjakan kita. Oh, begitu ya sekarang ya. Jadi mereka bisa melihat, maksudnya jadi yang dinilai itu bukan cuma jawaban kamu saja, tapi bagaimana kamu berbicara, cara kamu menjawab. Wawancaranya ini bahasa apa? Wawancaranya itu dengan orang Jepang, G-Class Jepang ya. G-Class Jepang itu istilahnya BNP 3TKI-nya Jepang, dengan ada translatornya. Oh, begitu. Jadi pakai bahasa Indonesia ya. Jadi kalau yang nggak bisa bahasa Jepang juga nggak perlu takut gitu. Iya. Terus wawancaranya ini di Indonesia, aduh ribet sekali ya, so bisa di samping ya, sorry ya. Baik, kita ngomong tentang gaji karena kita sudah sampai di Jepang, jadi pasti orang penasaran, aduh kamu gajinya berapa sih gitu. Menurut kamu bagaimana? Karena kan ada yang DM aku di Instagram, dia tanya, sebaiknya aku pilih tempat mana gitu, aku tuh rumah sakit dan kota yang mana gitu ya. Kalau menurut kamu bagaimana waktu kamu milih itu? Kalau beta sih waktu beta pilih pertama kebetulan ada senpai kan, jadi senpai itu mengarahkan. Jadi memang kalau mau senpai itu senior. Jadi kalau untuk gaji ya, memang kalau kita di Tokyo itu gajinya lebih besar. Dia bisa jatuhnya sampai 20-an mang, 20 sebelum lulus perawat ya, sebelum itu ya? Kalau 20 mang itu sekarang berapa? Sekitar 25 ya. 26 atau 25 juta. Itu belum dapat sertifikat. Ya. Dan itu belum lulus register nurse di Jepang. Itu masih kayak pembantu perawat. Itu belum jadi perawat loh. Terus tapi kalau di tempatnya beta itu memang tidak mencapai demikian, tapi rata-rata paling rendah sudah itu 15, kalau mau dirupiahkan 15 juta lah. Itu belum termasuk bonus ya. Itu belum termasuk bonus karena bonus itu dari setiap rumah sakit atau perusahaan itu punya perjanjian yang berbeda. Ada yang 2 kali gaji, ada yang 1,5 kali gaji setiap musim, karena bonus dibagi 2 musim ya, musim dingin dengan musim panas. Biasanya jatuhnya musim dingin itu lebih besar bonusnya. Jadi total kalau mau ngomong tentang bonus itu tergantung dari peraturan rumah sakit dan juga rata-rata itu 4 kali gaji. Jadi 4 kali gaji pokok total. Jadi biasanya dibagi musim dingin itu kayak 2,5 dari gaji pokok, terus musim panas itu 1,5 dari gaji pokok gitu. Lalu mungkin aku tambahin ya. Jadi kalau kota besar kayak Tokyo, Osaka, Fukuoka itu gajinya memang lebih besar dibandingkan dengan kota kecil dan kayak daerah, apalagi kita di kabupaten kecil-kecil begini nih, mungkin lebih rendah dari standar kota besar. Tetapi biaya rumah semuanya itu sudah lebih rendah juga, biaya hidupnya pun lebih rendah gitu. Jadi sebenarnya tergantung kita aja. Lalu untuk rumah sakit yang kamu tempat kamu bekerja sekarang ini, bagaimana dengan jam belajar dan juga fasilitas yang kamu dapat? Jadi ya itu ya, masing-masing rumah sakit kan berbeda ya Kak ya. Jadi kalau untuk beta sih, beta bersyukur sekali di rumah sakitnya beta itu dikasih jam belajar tuh setengah, jam kerja tuh setengah hari ya? Setengah hari. Jadi istilahnya di sini tuh pagi dan siang, gozen atau gogo. Jadi kalau dari hari Senin sampai hari Kamis itu beta kerjanya dari pagi jam 9 lah, hitungan dinasnya jam 9, tapi kan jam 8 harus sudah di sana ya, karena banyak yang harus dipersiapkan, karena no kata terlambat. Jadi jam 8 udah mulai prepare, jam 9 tank udah selesai overan, udah ke pasien, udah kerja. Terus jam 12.20 itu kita udah cabut, udah selesai pekerjaan kita. Jadi istirahat makan, setengah 2 lanjut belajar sampai jam 5:10. Ya, begitu. Gitu. Jadi seperti itu. Kalau ada tanggal merah, libur. Sabtu Minggu. Jadi nanti kalau pas matching itu ada permintaan, kamu mau minta libur setiap hari apa. Ada teman-teman yang misalnya mau ke masjid, mereka biasa minta libur hari Jumat dan Sabtu. Itu bisa itu bisa fleksibel sekali orang Jepang fleksibel. Ya. Karena kan mungkin bagi yang kalian belum tahu, Jepang itu tidak terlalu sangat konsen dengan agama ya. Jadi agama itu hal yang privacy, jadi itu tidak termasuk dalam kayak di Indonesia kan ada 5 agama yang diakui oleh negara, apa 6 ya sekarang ya. Nah di Jepang itu tidak ada seperti itu. Jadi walaupun Natal ya, memang mereka rayakan Natal, tapi mereka tidak harus ke gereja dan kita tidak harus libur gitu ya, contoh. Lalu kecuali tahun baru. Bagaimana dengan rumah? Kalau rumah ini
kebetulan di rumah Apartemennya sakitnya kamar, Beta, kan? Apato itu apartemen, apartemennya Beta itu gratis. Selama belum lulus, registrasi nurse itu gratis. Hanya kita cuma bayar gas dan listrik. Air pun gratis. Enaknya di situ. Jadi sekali lagi perlu diingat teman-teman, kalau mau matching nanti itu lihat peraturannya rumah-rumah. Ada yang kita harus bayar apatonya berapa gitu. Apartemennya. Tapi rata-rata sih kalau di Jepang ada biaya untuk apato ya. Ada biaya untuk Tunjangan, tunjangan ada untuk tunjangan. apartemen. Terus kalau tinggalnya misalnya jauh dari rumah sakit berapa kilo itu kita dapat ongkos untuk naik bis, transportasi. Itu sih. Dan banyak benefit juga yang didapat sama kayak asuransi, walaupun kita masih kontrak gitu, walaupun kita belum lulus ya, contoh itu sudah kita dapat asuransi sama benefitnya sama dengan orang Jepang, itu semuanya sama, kita sakit semuanya tuh sama gitu. Kalau di Indonesia kayak BPJS Ketenagakerjaan ya, kalau kecelakaan kerja itu kita udah include di dalam. Jadi Beta kemarin tuh pernah mata kemasukin itu kan Jia, alkohol itu. Bukan Jia itu kayak bike lane lah. Bike lane. Jadi setelah 1 jam kemudian tuh kan buram kan, langsung Beta telepon lapor ke kepala ruangan telepon penanggung jawab, mereka langsung anterin ke rumah sakit dan itu gratis. Hanya bayar obat kan 30% ya, hanya bayar obat. Terus bayar obat itu nanti pembayaran obat itu kita tetap dapat diganti uangnya dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi memang 0%. Kalau kecelakaan kerja itu kita tidak membayar apapun. Kalimatnya seperti itu ya, tidak membayar apapun. Jadi asuransi itu selain BPJS tenaga kerja ya istilahnya sekarang ya, itu juga ada asuransi banyak BPJS biasa lah. Yang BPJS biasa juga. Jadi BPJS yang buat orang kayak ibu rumah tangga yang tidak punya pekerjaan, atau orang yang bekerja di bawah perusahaan swasta atau di bawah pemerintah, itu semua banyak jenisnya. Jadi kita itu tiap bulan gaji dipotong 30%, berapa persen? Nggak sampai sih, aku nggak ngerti hitung-hitungannya. Jadi gaji kita dipotong untuk asuransi gitu ya. Dikala kita sakit, kita tuh cuma bayar 30% dari total biaya ya, berobat kita, termasuk masuk rumah sakit ya. 70%-nya itu ditanggung sama pemerintah.